Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Nah, kali ini kakak akan lanjutkan latihan soal kita menentukan nilai limit trigonometri. Di mana kakak akan lebih fokus mengajak kalian untuk melatih menentukan nilai limit trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat limit. Nah, bagaimana saja soal-soalnya yang akan kita pelajari? Ayo kita langsung saja ke soal latihannya. Oke, pada soal yang ini kita diberikan limit X mendekati 0 dari X kali tan 3X per 1 min cos kuadrat 2X. Nah, ini kalau kita cermati, kalau kita misalkan cek dari penyebutnya, ini kan 1 min cos kuadrat 2 kali 0 berarti sama dengan 1 min cos kuadrat 0. Cos kuadrat 0 atau cos 0 itu kan 1, berarti karena cos kuadrat berarti kan 1 kuadrat 1, berarti ini menjadi 1 kurang 1, ini dapatnya 0. Nah, karena penyebutnya 0, jadi nggak bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Nah, jadi kalaupun memfaktorkan, ini juga tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara sifat limit. Nah, tapi di sini ada cos di sini, ya, karena sifat limit yang kita punya itu kan hanya sin dan tangen, ya, yaitu limit X mendekati 0 dari X per sin X itu sama dengan 1, ya, begitu juga kalau misalkan ini ditukar posisinya, atau yang kita punya satu lagi adalah X mendekati 0 dari X per tan X, ini juga sama dengan 1, ya kan? Nah, bentuk ini jadi harus kita rubah, ya, karena kita nggak punya sifatnya yang 1 min cos kuadrat 2X ini, gitu. Kita rubah dengan apa? Nah, masih ingat kalian identitas trigonometri? Nah, di mana identitas trigonometri itu kan dikatakan bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1, ya kan? Jadi kalau misalkan kita cari sinnya, sin kuadrat X itu akan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, ya. Nah, jadi bentuknya sama, hanya saja beda di sudutnya aja. Kalau di sini dia X, di sini dia 2X. Berarti 1 min cos kuadrat 2X itu nanti bisa kita rubah menjadi apa? Sin kuadrat 2X, itu ya. Nah, jadi ini kita rubah dulu. Nah, ya. Jadi langsung aja kita sekarang kita cari eksekusi soalnya. Oke. Itu limit X mendekati 0 dari X kali tan 3X per 1 min cos kuadrat 2X, ya. Ini akan sama dengan limit X mendekati 0 dari X kali tan 3X per, nah ini 1 min cos kuadrat 2X ini kita rubah dia sehingga kita dapatkan bentuknya sin kuadrat 2X. Nah, ya, sin kuadrat 2X. Nah, lalu kita arahkan ke bentuk ini, ya, kita arahkan ke bentuk itu, dimana di sini bisa kita tulis menjadi limit X mendekati 0 dari X kali tan 3X per sin 2X kali sin 2X. Nah, ya, itu. Nah, lalu setelah itu kita tinggal pasangkan, ya, kita tinggal pasangkan, ya. Atau kalau mau pakai cara cepatnya, ya, tapi untuk cara formalnya wajib kalian harus tahu, ya, wajib harus kalian tahu. Jadi ini kakak pasangkan dulu, berarti X nya dengan 2X dan tan 3X nya limit
X mendekati 0 dari X per sin 2X kali limit X mendekati 0 dari tan 3X per sin 2X. Nah ya, nah dari sini kita bisa gunakan sifat ya, sifat limit perkembangan dari sifat yang ini ya, dimana kakak sudah sempat ulas di video kakak yang membahas mengenai menentukan nilai limit trigonometri dengan sifat-sifat limit, dimana kalau misalkan ada limit X mendekati 0 dari AX per sin X ya, sorry bukan sin X tapi sin BX gitu misalnya, maka ini kita bisa cukup ambil ini koefisien-koefisiennya ini. Nah ya, jadi ini akan sama dengan A per B. Nah gitu ya. Dan juga perkembangannya bisa juga kalau misalkan limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX gitu misalnya, ini juga sama. Bisa kita ambil hanya koefisien-koefisien ini aja. Ya, ini juga akan sama dengan A per B ya. Nah, sifat ini berlaku juga kalau misalkan posisinya ini berbalik ya. Misalkan sinnya di atas sedangkan A-nya di bawah. Ini juga sama. Tannya yang di bawah, sinnya yang di atas. Untuk tan juga berlaku ya, berlaku. Sehingga yang ini bisa kita jawab langsung ya. Jadinya limit X mendekati 0 dari ini langsung nggak perlu tulis limitnya lagi. Jadi tinggal ambil koefisiennya aja. Ini kan di depan X ini koefisiennya kan 1. Berarti 1, 2 ya kan. Ini diambil 1, ini 2. Jadi yang 1/2, yang ini 3, yang ini 2. Jadi ya 3/2. Jadi dapatnya adalah 1/2 kali 3/2. Jadi hasilnya adalah 3/4. Selesai. Nah, ini adalah cara formalnya menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Nah, kalau cara cepatnya gimana? Nah, kalau cara cepatnya seperti yang kakak sampaikan di video sebelumnya, bisa kita lakukan asalkan ya ininya kita cek dulu. Di sini kan ada bentuk trigonometri tan. Ada tan dan ada cos. Ya kan? Nah, cosnya harus kita rubah dulu sehingga nanti kita temukan bentuk yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan cara cepat, nah pastikan dia bentuknya sesuai sifatnya. Ada tan dan sin. Kalau cos harus dirubah dulu. Nah, nanti kita bisa coret tulisan tan dan sinnya ini. Ya, itu bisa kita coret ya. Jadi ini kakak tulis di bawah sini ya. Jadi kalau mau cara cepatnya, cara lain ya, itu limit X mendekati 0, X kali tan 3X per sin kuadrat berarti sin 2X kali sin 2X. Nah ya, sama dengan. Nah ini kita cari, artinya kita substitusi X ya. Kalau dia mendapatkan 0 nilai trigonometrinya, boleh kita coret. Ya, kalau misalkan tidak 0, jangan dicoret. Nggak boleh dicoret, berarti nggak bisa kita pakai cara yang ini ya. Jadi, tan 3X, berarti kan tan 0. Ya, tan 3 kali 0, tan 0. Tan 0 adalah 0. Jadi, boleh kita coret. Jadi, tan ini kita coret. Tuh. Sin 2X. Masukkan X-nya 0. Sin 2 kali 0, berarti sin 2, 0. Sin 0. Sin 0 adalah 0. Berarti boleh kita coret.
juga boleh kita coret. Nah, jadinya yang tersisa adalah ini. X, 3X, 2X, 2X. Tuh, jadi X kali 3X per 2X kali 2X. Udah, sekarang tinggal dioperasikan. X-nya bisa coret. Tausye. Ya, dapat 1, 1, 1, 1 masing-masing ya. Sekarang tinggal operasikan angka-angkanya aja. 3 per 2 kali 2, 4. Nah, selesai deh. Tuh, jawabannya sama ya. Dapatkan jawaban yang sama. 3/4 dan juga 3/4. Nah, nih. Sip, bisa dipahami? Good. Nah, ini cara formalnya. Wajib kalian tahu dan harus pahami secara konsepnya. Nah, ini cara cepatnya, cara lain. Ini bisa kalian terapkan kalau misalkan kalian ada kuis, pilihan ganda, dan lain sebagainya ya. Kalau soalnya uraian, harus dijabarkan seperti ini. Atau misalkan kalian ditanyakan dan diminta untuk mempresentasikan, pakai cara formalnya. Oke? Good. Lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang nomor 2, nah ini khusus kakak buatkan soal yang bisa kita lakukan dengan cara cepat. Ya, dengan cara cepat. Limit X mendekati 0, 3X sin kuadrat 6X per tan pangkat 3, 2X. Nah, di sini kakak spesial akan ajak kalian untuk langsung menjawab dengan cara cepat. Nah, yang pertama, ini kita jabarkan dulu ya. Ini kita jabarkan dulu. Berarti di sini ada limit X mendekati 0, 3X kali sin 6X kali sin 6X per tan 2X kali tan 2X kali tan 2X. Nah ya. Nah terus maksud kakak syaratnya bisa kita pakai cara cepat. Syaratnya adalah ini yang bentuk-bentuk trigonometri ini kita substitusikan dengan X yang sama dengan 0 ini, yang X yang mendekati 0 ini ya. Kalau dia sama dengan 0 boleh kita coret. Maksudnya seperti ini. Ini kan ada sin 6X, jadi sin 6X. X yang mendekati 0 berarti sin 6 kali 0. Sama dengan 6 kali 0 adalah sin 0. Sin 0 nilainya adalah 0. Nah, kalau nilainya ini 0, boleh kita coret. Jadi ini kita coret, coret, coret. Yang dicoret tulisan sinnya saja ya. 6X-nya biarkan. Oke. Nah, terus ada tan 2X. Tan 2X berarti tan 2 kali 0. Berarti tan 0. Tan 0 juga nilainya adalah 0. Ya. Jadi, tannya juga bisa kita coret. Coret, coret, coret. Sudah? Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Ini ada X, ada X, ada X. X, ada X, ada X. Boleh kita sederhanakan. Sama-sama dibagi. X bagi X, dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 1. Nah, gitu ya. Jadinya kita dapatkan bentuknya sama dengan, ini langsung saja angkanya. Limit nggak usah ditulis lagi. 3 kali 6 kali 6 per 2 kali 2 kali 2. Ya, ini 3, 6, 6, ya kan? 2, 2, 2. Yang ini. Dah, sekarang tinggal operasikan. Sederhanakan kalau misalkan bisa disederhanakan. Ya kan? Coret, coret, dapat 3, ini dapat 1. Tausye dapat 1, tausye dapat 3. 3 kali 3 kali 3 per 2 berarti 27 per 2. Selesai. Gampang kan? Ya. Teknik ini atau trik ini bisa kalian terapkan ya kalau misalnya kalian sedang melakukan kuis atau perlu dengan cara cepat, boleh ya. Tapi kalau soal uraian atau perlu penjelasan, sebaiknya jangan pakai cara ini, oke? Supaya terlihat bahwa kalian paham terhadap konsep matematikanya. Kalau ini sih ada hanya sebuah trik ya, sebuah trik.
Oke. Next, soal berikutnya. Nah, oke, di soal berikutnya, di sini kita ada limit X mendekati 0 dari cos X dikurangi cos 3X per 1 min cos 2X. Nah, di sini, kalau kita cermati bentuknya, dan kita substitusi ke penyebutnya, ini sudah pasti mengarah ke bentuk atau nilai tak tentu, ya. Misalnya di sini kalau kita gunakan substitusi langsung, dia dapatnya adalah cos 0 dikurangi cos 3 kali 0 per 1 dikurangi cos 2 kali 0. Nah, ini udah pasti kan, cos 0 adalah 0, ini 0, 1 kurangi, cos 0 adalah 1 dikurangi, ini cos 0 juga 1 dikurangi, ini 1 dikurangi 1, jadinya 0 per 0. Nah, ini udah bentuk atau nilai tak tentu kan. Nah, jadi nggak bisa pakai dengan substitusi langsung. Nah, terus kalau menggunakan sifat, di sini cos semua bentuknya, sedangkan yang di sifat limit itu sin dan tan saja yang kita punya. Terus gimana? Nah, jadi harus kita rubah ini ya. Ini harus kita rubah. Kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Ya, sifat-sifat dari identitas trigonometri. Nah, masih ingat kalian untuk yang ini? Cos X min cos 3X bisa kita cari dengan identitas trigonometri, yaitu cos alfa dikurangi cos beta itu akan sama dengan min 2 sin, gitu ya, alfa tambah beta per 2. Nih ya. Kali sin alfa dikurangi beta per 2. Nah, ini sifat yang ini kita pakai. Ya. Sehingga kalau misalkan kita cari cos X min cos 3X, itu kita bisa tuliskan cos X min cos 3X itu akan sama dengan min 2 sin X tambah 3X per 2, gitu ya, kali sin X dikurangi 3X per 2. Tuh. Ya. Sehingga kita dapatkan min 2 sin X sama 3X kan 4X. 4X dibagi 2 dapatnya 2X. Kali X dikurangi 3X itu kan min 2X. Ya, min 2X dibagi 2 dapatnya adalah min X, ya. Jadi ini sin negatif X. Tuh, ya. Nah, sesuai sifatnya sin min X ini kan dirubah menjadi negatif sin X. Nah, jadi nanti dikalikan dengan yang di depan ini jadi hilang negatifnya, ya. Jadi min 2 sin 2X kali negatif sin X. Nah, gitu dia. Negatif jadi positif. Jadinya cos X min cos 3X itu akan sama dengan 2 sin 2X kali sin X. Nah, itu ya. Itu. Nah, terus yang ini gimana? Nah, ini yang bawah ini gimana? Yang di bawah ini 1 min cos 2X, ya. Kita rubah. 1 min cos 2X itu satunya biarkan saja. Cos 2X ini yang kita bisa cari, ya. Cos 2X-nya. Mungkin kalian masih ingat, cos 2X itu kan sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, ya. Nah, berdasarkan identitas trigonometri juga, supaya kita bisa munculkan sin, jadi cos ini kita rubah, ya. Cos kuadrat X itu kan sama dengan 1 min sin kuadrat X.
Berarti yang ini dikurangi sin kuadrat X. Jadilah dia 1 min 2 sin kuadrat X. Ya, jadi cos 2X itu, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ini ya. Ini penting kalian ingat nih, bentuk yang ini, yang cos 2X ini. Karena sering sekali muncul dalam soal. Kalau bentuk cos 2X ini ya, dicatat bila perlu. Nah, malah kadang yang bagian cos 2X ini, dia dikembangkan. Misalkan, bisa jadi yang dipakai itu cos 4X. Nah, terus kalau cos 4X gimana? Gampang. Tinggal bagi setengahnya aja. Kaliin setengahnya aja. Ya, jadinya 1 min 2 sin kuadrat 2X. Nah, itu ya. Ini dia perbedaannya. Kalau di sini ya 2, maka di sini 1. Ya kan? Ini 1. Kalau di sini 4, di sini berapa? Di sini 2. Tuh. Kalau misalkan cos 6X, berarti di sini 1 min 2 sin kuadrat berapa? Pintar, cakep. 3X. Nah, ya kan? Jadi ini kalau jadi setengahnya dari ini. Kalau di sini 6, di sini 3 gitu. Terus kalau X gimana? Bisa nggak kalau X? Bisa. Kalau misalkan cos X, berarti 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, gitu jadinya dia. Pokoknya intinya setengahnya dari yang ini deh. Kalau di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 4, di sini 2, 6, 3. Nah, ini kan X. Di sini kan 1. Setengahnya ya setengah gitu. Bisa? Bisa dipahami? Oke? Nah, oke. Kalau gitu kembali ke soal sekarang. Nah, berarti di sini kita sudah dapatkan bentuknya. Yang cos X min cos 3X-nya itu 2 sin 2X kali sin X. Dan ini cos 2X-nya kita pakai 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang kita masukkan ke soal. Sekarang tinggal kita substitusikan ya. Ini bentuknya ini ke sini ke soal. Jadi limit X mendekati 0. Ini jadi 2 sin 2X kali sin X per tuh 1 min cos 2X, ini 1 dikurangi cos 2X nya adalah ini 1 dikurangi 2 sin kuadrat X tuh ya. Nah, kemudian ini kita operasikan 1 dikurang 1 kan jadi 0, ini kurang dengan negatif jadi tambah, jadilah kita dapatkan bentuknya begini. Limit X mendekati 0 2 sin 2X kali sin X per satunya habis, tersisa 2 sin kuadrat X. Sin kuadrat X kakak tulis langsung sin X kali sin X. Gitu ya. Tuh ya. Yang ini bentuk ini kan 1 dikurang 1 jadi 0. Yang ini min dengan ini jadi positif. Jadi tambah 2 sin kuadrat X gitu ya. Nanti yang ini sin 2 sin kuadrat X ini kakak rubah. Jadilah dia sin X begitu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Dari bentuk ini kan bisa kita sederhanakan nih. Ini sama, ini kita coret aja nih. Taujia dapat 1. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, dapatlah bentuknya limit X mendekati 0 dari 2 sin 2X per 2 sin X. Oh iya, ternyata ini bisa coret juga nih duanya. Langsungnya di sini coret ya. Taujia dapat 1. Oke, berarti di sini nggak perlu pakai 2. Jadi dapatnya langsung sin 2X per sin X. Sin 2X per sin X. Terus sekarang gimana? Nah, sekarang setelah udah begini, limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin X, bisa nggak kita pakai cara cepat?
Bisa. Ya, kalau pakai cara cepatnya dari lihat aja udah tahu jawabannya nih. Jawabannya pasti 2, ya kan? Nah, tapi kalau cara formalnya gimana? Nah, kalau cara formalnya ini sin 2x-nya kita rubah dulu ya. Dimana kalian pasti ingat, masih ingat sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x, ya kan? Pintar. Nah, sekarang ini kita rubah. Ya. Limit x mendekati 0, 2 sin x kali cos x per sin x. Nah, terus ini coret dah nih. Enggak sama. Tauziah dapat 1, dapat 1. Tersisa limit x mendekati 0 dari cos x. Nah, terus sekarang gimana? Ya tinggal substitusi aja. Iya ya, ini 2-nya jangan lupa. Kan? Limit x mendekati 0 dari 2 cos x. Ya, sekarang tinggal substitusi. Berarti 2 kali cos 0. Cos 0 adalah 1. Jadi sama dengan 2 kali 1. Jawabannya adalah 2. Tuh, ya. Itu cara formalnya. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya bisa kita ambil dari sini. Cip. Nah, cara cepatnya langsung aja. Ini syaratnya ya. Ingat, syaratnya bisa kita pakai cara cepat. Asalkan ini kita substitusi ke bentuk trigonometrinya dapat nilai 0. Ya kan? Sin 2x berarti sin 2 kali 0, sin 0. Hasilnya 0. Boleh dicoret. Ya kan? Ini kita coret. Sinnya saja, tulisan sinnya yang kita coret. Sin x, sin 0. 0. Coret. Nah, tersisa 2x sama x. Sekarang x-nya kita coret juga. Tuh. Sisanya apa? Sisanya 2. Ini. Selesai deh. Iya kan? Sama dengan 2. Tuh, hasilnya sama. Nah, ya. Ini cara formalnya. Dari sini kita bisa pakai cara cepat. Seperti ini. Oke? Good? Bisa dipahami ya? Bisa. Pintar. Oke. Itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kalian memahami tentang limit trigonometri ini. Dan kalian sukses untuk belajarnya. Sampai jumpa. Dadah.